tidak mendapatkan yang sekaligus yang seharusnya kita dapatkan, yaitu adalah penghukuman. Kita diloloskan bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tapi oleh karena iman. Maka kita menerima kasih karunia. Nah, panggilan kita seperti apa? Sesuai dengan Matius pasal yang ke-20, saya memberanikan diri berkata, panggilan terbesar kita adalah menjadi penilik kebun anggur. Katakan bersama dengan saya, penilik. Belum semua, katakan bersama dengan saya, penilik. Semua kita mengerti bahwa kita dipanggil bukan untuk sebagai pemilik, tapi kita dipanggil sebagai pengelola. Katakan amin. Saudaraku, kebun anggur sesuatu yang hebat, kebun anggur sesuatu yang luxurious, kebun anggur sesuatu yang extraordinary. Ya, ketika Yesus temukan air dan menjadi anggur, itulah sesuatu yang ordinary menjadi extraordinary. Itu sesuatu yang mewah, luar biasa. Dan itulah panggilan Anda dan saya, dan Anda dan saya dipanggil menjadi pengelola kebun anggur. Nah, itu menjadi tema kita hari ini. Dan yuk langsung kita buka Matius pasal yang ke-20. Walaupun saya menolong Anda dengan slide yang sudah saya siapkan, tapi yuk sama-sama dengan rendah hati kita buka Alkitab kita. Sekiranya Anda bisa note rema yang Anda terima, Anda bisa catat, dan saya yakin apa yang Anda catat itu akan senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat Matius pasal yang ke-20, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dan siapa yang sepakat dengan saya, yang namanya kebun anggur itu sesuatu yang disengaja. Katakan bersama dengan saya, disengaja. Belum semua, katakan bersama dengan saya, disengaja. Saudaraku, kalau ada kebun anggur pasti disengaja, hanya anggur. Tidak akan pernah ada tanaman lain. Kalau katakan dia. Yang namanya kebun anggur ada sesuatu yang disengaja. Dan saya tahu persis, mungkin ada di antara Anda merasa tidak berharga, Anda di titik yang terendah, tapi saya memberanikan diri berkata bahwa semua Anda ada di ruangan ini disengaja oleh kasih karunia. Bukan tidak disengaja. Kita ada di GBI Gajah Mada, sesuatu yang disengaja. Anda memiliki keluarga, Anda memiliki kehidupan, apapun keadaannya, itulah sesuatu yang disengaja. Nah, seperti apa panggilan kasih karunia? Seperti apa panggilan menjadi penilik daripada kebun anggur? Sesuatu yang mewah. Kita lihat ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar, kita sepakati jam 7 pagi, karena tidak ada catatan, kita sepakati saja jam 7 pagi untuk memudahkan, keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat, katakan bersama dengan saya, sepakat. Belum semua, katakan bersama dengan saya, sepakat. Sudah perlu di highlight, ternyata pemilik kebun anggur bersama dengan pekerja itu agreed, ada sebuah agreement, kesepakatan. Dan perhatikan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, ini menurut saya panggilan yang pertama. Saudaraku, bagi yang tertarik, Anda boleh catat. Level yang pertama daripada panggilan kasih karunia adalah panggilan kesepakatan. Nah, kalau seseorang sepakat, pasti posisinya sama. Kalau seseorang agreed, pasti kondisinya sama, kekuatannya sama. Namanya juga kesepakatan. Tolong katakan dia. Saudaraku, karena mereka pada posisi yang sama, kekuatan yang sama, maka agreed. Dan menurut saya, ini bukan kasih karunia. Kenapa ini bukan kasih karunia? Karena berdasarkan kuat dan gagah, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kesanggupan, berdasarkan kebisaan, maka sepakat. Ini bukan kasih karunia. Karena kasih karunia menurut saya jauh melebihi daripada kesepakatan. Jauh lebih hebat dibandingkan dengan kesepakatan. Dan yuk kita lihat level yang kedua. Level yang kedua, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pasar adalah figuratif dari keadaan dunia ini. Pasar adalah figuratif keadaan daripada yang di luar sana.
Anda bukan ada sedang di pasar, Anda sedang ada di kebun anggur. Katakan amin. Dan perhatikan ayatnya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi kira-kira pukul 12, dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Perhatikan level yang pertama, berdasarkan kesepakatan. Tapi tolong perhatikan level yang kedua, panggilan ini berdasarkan kepantasan. Selaku yang pertama berdasarkan kesepakatan, jam 7 pagi agreed 1 dinar. Siapa yang setuju dengan saya? Bisa saja 5 dinar, bisa saja 10 dinar. Kenapa? Karena kesepakatan. Betul ya Bu? Karena kesepakatan. Selaku mereka berjanji, mereka sepakat 1 dinar, bisa saja 10 dinar, bisa saja 20 dinar, karena berdasarkan kesepakatan. Tetapi selaku teks ayat itu digunakan oleh semua teolog, digunakan oleh semua pendeta, bahwa upah harian pada hari itu, pada zaman Yesus itu 1 dinar. Padahal belum tentu, karena ini berdasarkan kesepakatan. Nah, ini tafsiran saya. Kalau yang dari jam 7 pagi 1 dinar, maka yang jam 9 pagi ini tafsiran saya 3/4 dinar. Yang jam 12 siang setengah dinar, karena sudah setengah hari. Semuanya oke dengan tafsiran ini? Semuanya oke ya? Semuanya oke ya? Yang jam 3 sore karena sudah 3/4 hari, maka diberikan 1/4 dinar, karena berdasarkan kepantasan. Pantasnya yang jam 9 berapa, yang jam 12 berapa, dan yang jam 3 sore berapa, karena berdasarkan kepantasan. Seperti di gereja ada senior, ada junior, ada di gereja seperti orang pemula, ini orang yang sudah senior, ini orang yang sudah banyak kontribusinya. Itu berdasarkan kepantasan. Sepakat nggak dengan saya? Kasih karunia melebihi kepantasan. Bahkan Anda dan saya, maaf, tidak seorang pun pantas. Saya ada berdiri di depan sini, maaf, bukan karena kepantasan, tapi karena kasih karunia. Apalagi saya yang tidak sekolah Alkitab, apalagi saya yang tidak pernah sekolah seminari, apalagi saya yang tidak pernah sekolah teologi. Saudaraku, saya tahu persis untuk saya berdiri di ruangan ini sekalipun sebetulnya tidak pantas. Tapi oleh karena kasih karunia, kita dipanggil. Yang hebat adalah level ini, ayat 6 dan ayat selanjutnya. Perhatikan, kira-kira pukul 5 petang, yang mana jam kerja tinggal 1 jam saja, apa yang terjadi? Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu belum semua? Saya ingin Anda baca, termasuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di atas. 2-3 ayat kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah ke kebun anggurku. Siapa yang sudah dengan saya? Yang jam 5 sore tanpa syarat. Alon-alon asal kelakon. Saudara-saudara, yang jam 7 pagi sepakat. Kenapa? Jam 7 pagi 1 dinar, karena berdasarkan kesepakatan. Yang jam 7, yang jam 9, yang jam 12, jam 3 sore berdasarkan kepantasan. Tetapi yang jam 5 sore, lu ngapain aja sepanjang hari? Iya, gue nganggur karena gak ada orang pun yang ngerjain gue. Dan apa yang terjadi? Ya wes, kamu pergi saja. Setuju gak dikasih fasilitas tanpa syarat? Karena dia sadar, kenapa? Karena sudah tinggal 1 jam lagi. Justru menurut saya ini adalah panggilan puncak, panggilan kasih karunia, adalah panggilan tanpa syarat. Katakan amin. Berani apa kita bersyarat kepada Tuhan? Berani apa kita bersyarat untuk melayani Tuhan? Berani apa kita bersyarat kita bisa melakukan sesuatu kontribusi di persekutuan doa ini, di gereja ini? Apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Karena semuanya anugerah Tuhan. Katakan ya. Karena semuanya adalah kasih karunia Allah. Maka dia berkata, saya ini kalau yang tidak bisa bersyarat, dia tidak bisa bersyarat. Karena apa? Karena dia menerima kasih karunia. Tolong katakan dia. Saudara, sisi lain dari anugerah, sisi lain dari kasih karunia, menurut saya adalah tahu diri. Dan saya minta maaf, sekarang jarang orang di gereja tahu diri. Yang akhirnya banyak orang berkata, saya kan sudah melayani, saya kan sudah bekerja keras, saya kan sudah lakukan sesuatu. Dan akhirnya bersyarat,
Beribadah bersyarat, melayani bersyarat. Dan saya minta maaf, setelah pandemi ini saya belajar untuk menjadi lebih pribadi yang tahu diri, katakan dia. Saya berjumpa dengan Pak Johan, saya berjumpa dengan Ibu. Tadi waktu saya berjumpa dengan dia, aku langsung bilang ini, puji Tuhan masih hidup. Oh, nggak ada yang amin. Amin. Puji Tuhan masih. Kenapa puji Tuhan masih hidup? Saudaraku, karena kasih karunia. Dan saya tahu persis jam 5 sore, tahu diri. Nggak berani bersyarat, dia tahu diri. Nggak berani berdasarkan kesepakatan, tahu diri. Nggak berani mengatakan, pantasnya saya dapat berapa. Pasti dia tidak berani lakukan. Kenapa? Karena tahu diri. Sorry, saya dapati di hari terakhir sangat langka orang yang tahu diri di gereja. Buktinya apa? Datang sengaja terlambat. Setuju nggak dengan saya? Itu sikap tidak tahu diri. Lah kok menentukan saya? Siapa yang setuju dengan saya? Saudaraku lagi ibadah masih tetap scrolling TikTok. Setuju nggak dengan saya? Itu sikap tidak tahu diri. Oke, tadi pelayanan di sini luar biasa. Saya nggak tahu di belakang ngapain. Mungkin lagi buka WA. Maaf, itu bukan sikap tahu diri, itu nggak tahu diri. Sampai ke dalam. Kita bisa beribadah onsite saja. Ini adalah kasih karunia. Maaf sekarang diributkan orang mau ibadah online atau onsite. Sorry saudaraku, yang lagi ibadah onsite saja masih tetap online. Iya tuh, itu sikap, bukan sikap tahu diri, itu tidak tahu diri. Selalu refleksi hari ini sederhana khotbah saya. Jadilah pribadi yang tahu diri. Kenapa? Karena hidup itu anugerah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bisa melayani itu anugerah. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kasih kita bisa beribadah, itu adalah anugerah. Saudaraku ya, saya mulai pelayanan tahun 2015 saya mulai pelayanan. 2017 saya mulai pelayanan di Family Altar di FA. Dan apa yang terjadi 2019 tahun 1995, 97, 99 maksud saya. Itu titik terendah dalam kehidupan saya. Sampai sebuah titik karena eskalasi penggunaan narkotik yang saya gunakan selama 20 tahun menghancurkan perkawinan, menghancurkan keluarga, menghancurkan segala sesuatu. Di satu pagi saya nggak pernah bisa lupa, saya datang ke kantor sebagaimana biasanya dan saya ambil stok sabu habis. Ada tinggal beberapa spot, tinggal sekali isap habis. Dan akhirnya saya sakau karena saya tidak kurang dari 2,5 jam tidak mengkonsumsi narkotik. Dan apa yang terjadi hari itu nggak tahu kenapa semua orang berkata, Kang sorry stok lagi habis, Kang sorry kita lagi nggak punya barang. Tapi saya tetap optimis hari itu. Saya pulang bergegas cepat ke rumah karena saya tahu persis di rumah masih ada 5-6 gram heroin. Ketika sampai di rumah apa yang terjadi? Ketika sampai di rumah, saya dapati semua barang saya sudah ada di luar kamar. Dan saya dapati saset yang seharusnya di situ ada 5-6 gram heroin sudah dalam keadaan basah. Saya cuma berpikir sederhana, pasti di barang udah ketahuan sama Elsa. Dan ketika saya kejar Elsa sudah dalam keadaan sakau, apa yang terjadi? Elsa berkata, aku sudah buang di toilet dan sudah di flush. Dan apa yang terjadi? Kira-kira jam 8 malam saya mulai pukul Elsa sampai dini hari. Darah sudah keluar dari telinga, darah sudah keluar dari bibir. Saya tidak malu mengatakan kepada Anda, di perkawinan kami kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi sebuah keseharian. Dan ketika sakau seharian nggak pakai, saya cuma berpikir sederhana, saya harus cari yang namanya adalah senjata tajam dan saya temukan. Dan ketika Elsa sudah dalam keadaan terpojok dan berkata sakit, ampun dan ampun, ketika sebilah senjata tajam di tangan akan dihunuskan, bel putih saya yang terbesar keluar dan berkata, Papa stop,
Mama sudah terlalu tersiksa. Dan kata tersiksa itu memukul saya telak, yang akhirnya senjata tajam itu terlepas, dan tiba-tiba Elsa memegang tangan dan hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba saya teringat ada dua tangan yang sedang hancur ada di atas kepala saya. Dan sejak hari itu hidup saya dijamah Tuhan. Ketika hidup saya dijamah Tuhan, apa yang terjadi? Besok paginya saya berkata, Mam, apa yang harus saya kerjakan? Elsa berkata, kamu datangin gembala di GBI Sawangan, tempat saya beribadah, di selatan kota Jakarta, di luar kota Jakarta, dekat Parung. Yang saya hampiri adalah mentor gembala almarhum Pendeta Suwiko Nyoto Raharjo, ayah kandung dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan saya berkata, Om, ini gimana? Om nggak pernah bisa lupa dengan aksen Bondowosonya. Lapi Toris, langana gimana? Kamu udah pukul, kamu wis kene ae, Tuhan ngomong be aku, dengan aksen Bondowosonya. Dan dia berkata bahwa kamu keluar dari pekerjaan, kamu melayani Tuhan di GBI Sawangan sebagai pendoa syafaat. Dan saya langsung berkata bahwa oke. Dan saya mengambil keputusan keluar dari perusahaan Amerika, kedua terbesar di dunia, dengan segala sesuatu yang sangat settle. Tapi saya tahu saya harus mengambil keputusan radikal melayani. Yang saya bingung adalah ketika saya berkata kepada Elsa, aku diminta melayani sebagai pendoa syafaat. Elsa langsung bilang ini doaku, katanya gitu. Doaku dijawab Tuhan. Dan ketika itu saya mengambil keputusan setelah tahun 2000 menjadi pelayan Tuhan di GBI Sawangan. Nggak berani Pak, nggak berani Bu. Bilang sama Omnyo, bilang ini, saya udah keluar dari perusahaan Amerika, saya pelayanan di gereja, saya dapat apa? Nggak berani. Kenapa? Tahu diri. Ngerti nggak sih? Udah bisa melayani saja, puji Tuhan. Mau dibawa untuk pelayanan di GBI Sawangan, di gereja yang sangat sederhana saja sudah, puji Tuhan. 2004 tiba-tiba Omnyo berkata, Riza, gembala, wakil gembala mengundurkan diri tadi pagi. Aku wis doa, tapi yang muncul nama kamu terus. Kamu mau nggak jadi wakil? Lah piye itu? Kok tiba-tiba jadi wakil gembala sidang di bawah Omnyo langsung? Dan saya langsung berkata kepada Elsa, Mam, ini gimana? Elsa bilang, ini doa saya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk melayani. Dan Anda tahu, dalam 1 minggu 10 orang pendeta, 10 orang majelis di gereja mengundurkan diri. Mengundurkan diri, mereka berkata, nggak mungkin punya wakil gembala Cilepung beleguk sigakir. Katakan bersama dengan saya, Cilepung beleguk sigakir. Tenang, nanti saya akan terjemahkan. Itu di bahasa Ibrani, itu Ibrani kuno. Nggak mungkin punya wakil gembala, nggak sekolah. Keputusanku wakil gembala sidang GBI Sawangan Muhammad Rizal Solihin. Maaf saudaraku, saya tidak berani memutuskan syarat. Saya tidak berani. Om, saya sekarang menjadi wakil gembala sidang, saya dapat berapa dari gereja? Setuju nggak dengan saya? Karena tahu diri. Om yang sudah meninggal, saya sudah 20 tahun jadi gembala sidang GBI Sawangan. Sampai detik ini, saya tidak mengambil hak saya sebagai gembala sidang sudah 20 tahun. Kenapa? Karena tahu diri. Kenapa? Karena saya tahu saya bisa melayani karena kasih karunia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan siapa yang sepakat dengan saya, kalau kita pulang dari ruangan ini semakin tahu diri, kita akan menjadi suami yang bahagia. Katakan ya. Kita akan menjadi pelayan Tuhan yang berbahagia. Kita akan menjadi seorang yang pribadi yang selalu mengucap syukur. Karena kita tahu diri. Apalagi kan ayat di bawahnya. Kira-kira apa? Ayat yang ke-8 bisa diperhatikan. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, yaitu adalah jam 5 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat yang ke-9, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Sepakatkah dengan saya? Ini kasih karunia. Ya, karena dia bekerja
bekerja hanya 1 jam, yang bekerja belasan jam 1 dinar. Dan saudaraku, ini adalah anugerah. Kenapa anugerah? Karena dia tahu diri. Orang yang tahu diri, dia akan menerima apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul dalam hatinya. Karena ini justru adalah puncak pelayanan tertinggi. Yang jam 5 sore, dia mendapatkan yang selayaknya tidak dia layak dapatkan. Saudaraku, saya memberanikan diri, silahkan foto slide berikut ini. Ini pribadi tahu diri berdasarkan Matius pasal yang ke-20. Pribadi yang tahu diri berdasarkan Matius pasal yang ke-20 melakukan untuk Tuhan tanpa pamrih dan ikhlas. Katakan bersama dengan saya, ikhlas. Tanpa syarat. Maaf, orang tulus belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas pasti tulus. Katakan dia. Oh, saya tulus melayani. Oh, belum tentu. Bungkusannya bagus, dalamnya busuk. Oh, saya beribadah tulus kepada Tuhan, melayani tulus kepada Tuhan. Maaf, saudara, seringkali luarnya bagus, dalamnya busuk, penuh dengan motivasi. Tapi kalau ikhlas, itu titik. Karena kita akan melakukan tanpa yang diminta. Dan kenapa yang jam 5 sore mendapatkan 1 dinar? Siapa yang sudah dengan saya? Pasti yang bekerja 5 sore semangat. Ya kan? Pasti semangat, kesempatan, pasti antusias, pasti all out, pasti habis-habisan. Karena dia ngerti dia nggak layak. Dia nggak berani syarat apapun. Kenapa? Karena dia nggak layak untuk dia menerimanya. Saya khawatir yang jam 7 pagi tetap dapat 1 dinar, tapi kerjanya malas. Outputnya nggak terlalu bagus. Hasil kerjanya nggak terlalu baik. Tetapi pribadi yang ikhlas pasti akan melakukan yang terbaik. Saya mau minta tolong pemain ini saja. Saya nggak pegang apa-apa. Oke, kan? Yusak silakan. Siapa yang sepakat dengan saya? Ketika saya adalah gambaran dari anugerah, memberikan segala sesuatu untuk Yusak, pasti bukan karena kelayakan, tapi dia berikan semua yang baik karena anugerah. Bisa nyanyi, bisa doa, punya pekerjaan, punya talenta, semuanya baik. Nah sekarang, maaf, Yusak yang sudah menerima dari Tuhan, yang dia semula tidak punya apa-apa, dan diberikan kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam gereja, terus nuntut. Siapa yang sepakat dengan saya? Itu kriminal. Nah itu kan berarti nggak ikhlas, nggak tahu diri. Wong semua dari Tuhan kok. Paham nggak sih? Kita sehat dari Tuhan, punya keluarga dari Tuhan, bisa pelayanan dari Tuhan, terus bersyarat. My goodness. Dan ketika diberikan kepada Tuhan bersyarat, oh saya kan punya jasa untuk gereja, saya kan punya jasa untuk pelayanan, kan saya sudah senior, saya kan sudah berpuluhan. Setuju nggak dengan saya? Itu kriminal. Padahal kita sadar semua karena anugerah. Ini doa saya, Anda keluar dari ruangan ini menjadi suami yang ikhlas, pasti bahagia. Menjadi istri yang ikhlas, pasti bahagia. Menjadi pelayan Tuhan yang ikhlas, pasti berbahagia. Karena semua kita sadar, tahu diri, semua karena anugerah. Thank you Pak Yusak. Tepuk tangan Tuhan. Dan perhatikan slide tadi, pribadi yang tahu diri pasti melakukan apa saja maksimal. Katakan bersama dengan saya, maksimal. Karena dia sadar ini kesempatan, ini istimewa. Katakan bersama dengan saya, istimewa. Kemarin malam, saudara, saya langsung jejerin. Katakan bersama dengan saya, jejerin. Belum semua katakan bersama dengan saya, jejerin. Saya langsung jejerin, saudaraku. Ini outernya, ini celana panjangnya, ini sepatunya, ini kaos kakinya, ini dalamannya, 3 jejeran. Saudaraku, Elsa, istri saya lihat, dia bilang gini, kamu ngapain jejerin baju? Aku langsung bilang gini, karena aku besok mau pelayanan ke Semarang, jadi aku pengen memberikan yang terbaik. Karena buat saya hari ini istimewa. Amin. Bukan pelayanan asal. Karena istimewa pasti dia tidak akan asal, ya nggak sih?
jam 5 sore karena tahu diri. Ibadah yang maksimal, pelayanan yang maksimal, memberikan berkali-kali sampai eker-ekeran. Katakan bersama dengan saya, eker-ekeran. Dengan yang buat anak saya, enggak ini desainnya, aku pengen desainnya begini. Kenapa? Karena buat saya pelayanan malam hari ini istimewa. Saya persiapkan detail. Dan ternyata orang yang pribadi tahu diri, dia akan menerima takdir yang terbaik. Katakan bersama dengan saya, takdir. Karena yang dia terima, yang seharusnya dia tidak layak untuk dia terima, katakan ya. Yang bekerja jam 7 pagi 1 dinar, yang jam 5 sore juga 1 dinar, karena tahu diri. Perhatikan ayat di bawahnya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang jam 7 pagi, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Setuju dengan saya? Nggak tahu diri. Sepakat kok. Karena saya dapat ini, perhatikan slide ini, silakan difoto. Ini pribadi yang tidak tahu diri berdasarkan konteks Matius pasal yang ke-20. Selalu nuntut. Menjadi suami yang terus nuntut, menjadi pelayan yang terus nuntut, menjadi pribadi, menjadi karyawan yang terus nuntut, tidak akan pernah berbahagia. Kenapa saya mengambil keputusan sampai detik ini? Sudah, walaupun saya sebagai gembala sidang, jemaat terus bertumbuh, dan tidak mengambil hak sebagai gembala sidang, karena saya tahu proses apa yang saya mau tuntut. Bisa pelayanan saja sudah anugerah, katakan ya. Bisa melayani sudah bisa kasih karunia. Dan saya berpikir saya harus memberi. Dan sebab ini teologi saya dalam memberi, yaitu karena kita sudah menerima. Kok nggak ada yang amin? Saya pusing sudah dengan teologi sosmed. Perpuluhan temenan gitu, temenan kia. Katakan bersama dengan saya, temenan gitu, temenan kia. Kuduk itu, temenan gitu, temenan kia. Teman perjanjian lama, dah perjanjian baru, cenah gitu ulu. Cenah naon perpuluhan teh. Kan perpuluhan itu ada jadi perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru. Serobot teologi saya. Kita memberi karena sudah menerima. Tolong katakan ya. Karena kita sudah menerima, kita memberi. Katakan ya. Udah nggak usah teologi berat-berat. Kita memberikan persepuluhan, kenapa? Karena kita sudah menerima, itu saja. Nah, itu adalah sikap yang tahu diri. Tolong katakan amin. Tidak lagi terus menuntut, tetapi justru kita berkontribusi. Itu menjadi pribadi yang tahu diri. Yang kedua, pribadi yang tahu diri, yang tidak tahu diri, selalu bersungut-sungut, selalu complaining, selalu ngambil sikap, berlaku sebagai play victim. Sebagai orang yang paling sedih lah, paling sakit lah, paling tidak diperhatikan lah. Dan akhirnya terus bersungut dan menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Ini doa saya, kita keluar dari ruangan ini menjadi pribadi yang tahu diri. Katakan ya. Karena semua kita mengerti ini anugerah. Yang mau menjadi pribadi tahu diri, angkat tangan tinggi. Dengan setengah tiang, itu tanda kematian. Lebih tinggi lagi. Nah sekarang saudaraku yang angkat tangan tinggi, tepuk jidatnya dan berkata, jadi pribadi tahu diri. Karena semua yang baik sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya sebagaimana juga gereja ini terakhir onsite 2020, yaitu adalah tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret 2020, saya pun di tempat Tuhan percayakan saya menggembalakan di GBI Sawangan 7 hari kebaktian. Gereja yang terus bertumbuh. Ini gereja, ini jemaat dari mana? Bikin onar. Dan akhirnya kita buka gereja di Depok, usir orang di Depok. Penuh lagi. Ini orang dari mana? Oh dari Ciputat. Kita buka Ciputat, usir orang itu. Jadi gereja kami itu kalau sepi senang gitu. Kenapa saudaraku? Karena nggak bikin repot, nggak bikin gaduh sama masyarakat sekitar. Karena kita tahu diri posisi kami di sekitar selatan Jakarta itu selalu dalam ancaman. Dan akhirnya
sudah 20 kali ngusir, karena sudah 20 kali ngusir apa yang terjadi? Ya terpaksa kita 7 kali kebaktian. Dari gelap sampai ke gelap. Saudaraku, itu paribahasa dari R.A. Kartini tidak berlaku. Kalau R.A. Kartini habis gelap terbitlah terang. Ini pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, karena 7 kali kebaktian dengan pesan yang sangat kuat. Saya berkata kepada jemaat, besok kolong pastikan minum jamu, besok minum temulawak, besok minum jahe. Covid masih jauh di Cina. Selesai kebaktian yang ke-7, saya berkata kepada 2 cucu saya, Kela dan Kenneth. Kela usianya 10 tahun, Kenneth usianya 7 tahun. Saya berkata kepada Kela sama Kenneth, Grandki besok nginep di rumah Kela dan Kenneth 2 hari. Cucu saya senang luar biasa. Akhirnya Grandki sama Mima nginep. Perjalanan menuju ke Bintaro sudah dimaklumkan oleh Presiden, yaitu adalah sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. 16 Maret 2020. Saya yang semula rencana 2 hari, akhirnya berapa? 2 minggu. Hancurnya. Anda jangan ngomong iman 2 minggu itu bersama dengan saya. Jangan ngomong soal pengharapan, jangan ngomong Mazmur 91. Tadi saya bercerita kepada teman-teman di Pastori bahwa dalam 2 minggu itu saya kehilangan orang-orang dekat saya, 4 orang, dan saya yang makamkan. Dengan prosedur COVID-19 dikawal BRIMOB, di wrapping plastik, dimasukkan dari kejauhan, dilayani. Saya langsung pulang dalam keadaan hancur, jemaat hancur, keuangan hancur. Saudara, sekitar 700 jadwal khotbah pelayanan sepanjang tahun 2020 semua batal. Pak sorry batal, Pak sorry ditunda, Pak sorry sampai pemberitahuan berikutnya. 700 pelayanan langsung batal. Anda tahu, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta kok bisa jadwal pelayanan sampai 700? Saudaraku, sepakat nggak dengan saya? Hari kan ada 52 minggu. Setuju dengan saya pelayanan di gereja tempat saya menggembalakan saya 7 kali. Dan saya pelayanan bukan hanya hari Minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau sehari 2 saja sudah 700. Anda tahu kenapa saya bisa pelayanan kemana-mana? Karena tanpa syarat. Kok nggak ada yang amin? Saya paling nggak suka kalau ada pengundang yang kalau saya ngundang Pendeta Muhammad Isa Solihin harus kelas bisnis. Saya tidak pernah jawab. Kalau ngundang Pendeta Muhammad Isa Solihin, apakah saya harus di hotel bintang 5? Saya tidak pernah jawab. Karena saya tahu diri. Bisa pelayanan aja anugerah, masih hidup aja kasih karunia. Dan apa yang terjadi? Dalam keadaan hancur, klaster Bandung. Klaster Bandung, sahabat-sahabat yang di Bandung, Pak David Sakra, Pak Aslam, Ibu Felicia, Mas Joko, satu demi satu. Bahkan saya mendengar, ya sahabat-sahabat saya, keluarga saya secara rohani. Pak David Sakra keluar dari rumah sakit Boromius jam 5 sore. Dan Boromius berkata, ini cuma di wrapping plastik dan tidak dapat di jenazah. Semua sebandung sold out. Dimasukkan ke mobil jenazah, keliling kota Bandung, hanya untuk sambil nunggu apa ada peti. Jam 8 malam itu jenazah dari mobil jenazah dipindahkan ke peti jenazah. Itu di pinggir jalan trotoar kota Bandung. Hancur saya. Saudaraku, sorry, 1.000 rumah di sebelah kiri, 10.000 rumah di sebelah kanan. Sepakat nggak dengan saya? Yang rebah itu orang fasik. Dia sahabat saya, dia bukan kriminal, dia bukan orang fasik, dia sahabat saya, dia orang baik. Hancur. Seluruh pemakaman kota Bandung menolak. Seluruh kota Bandung menolak pemakaman. Cimahi menolak, Lembang menolak, keleleran itu yang namanya jenazah. Dan sampai pada sebuah titik jam 1 dini hari di pemakaman tua Bandung namanya Pandu, ada preman yang keluar dan berkata, itu ayah nanawan mana rame kieu. Ieu aya mayit hiji ditolak ditampi ka mana. Tenang, saya akan terjemahkan. Itu nggak usah ditafsirkan, itu bukan bahasa roh. Tenang, ini kenapa ada mayat? Iya, di mayat ditolak di mana-mana. Dan akhirnya apa sih? Preman yang bilang gini, ya sekarang kita beresin itu yang namanya kebun di belakang. Diberesin kebunnya, dikeluarkan tulang-tulang
dari tentara Belanda yang ada di dalam lemari. Jadi bukan di kuburan, di lemari. Dipindahkan ke lemari sebelah dalam peti, ke dalam lemari itu sampai detik ini. Dia tidak mendapatkan penghormatan yang selayaknya. Hancur saya, sehancur-hancurnya. 2 minggu itu saudara saya makan malam nangis. Saya di kamar mau doa nangis. Anak-anak istri saya berkata, "Papa bangkit dong. Papa nggak bisa gini dong. Papa sedih terus, nggak bisa gini dong." Saya speechless. Satu demi satu tumbang. Dan apa yang terjadi? Tanggal 22 Maret kita tidak ada ibadah online. Nanawan teboga sasaha. Katakan bersama dengan saya, nanawan teboga sasaha. Saudara tanya-tanya upload teh kumaha, YouTube teh naon teh nyaho teu ngarti nih. Kamera teh naon kudu di-upload, kudu asup klik, ada asupkeun ka dinya teh ngarti. Tenang. Saya akan terjemahkan. Saya nggak ngerti apa-apa soal upload. Tanggal 29 Maret tidak ada ibadah online. Nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Apa yang saya bisa bagikan kepada jemaat dalam keadaan hancur iman, hancur kasih? Nggak ada. Tapi tanggal 5 April apa yang terjadi? Terpaksa dan dipaksa. Saya harus memberikan makanan rohani untuk banyak orang di gereja. Semua orang bilang, "Pak, pakai handphone saja." Ini saksinya pakai handphone. Dan ada beberapa jadwal yang masih on schedule. Akhirnya saya tapping menggunakan handphone ini dengan kesederhanaan ini. Tiba-tiba anak saya bilang begini, "Pak, tahu nggak? Barusan tuh Papa melayani untuk 50 gereja, untuk 4 kota. Dan Pak, tadi aku lihat viewersnya itu sudah ratusan ribu. Jadi Papa sekarang nggak perlu kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Udah Papa nggak usah kemana-mana, di sini aja. Nanti kita urusin." Dan aku bilang, "Gimana caranya?" Saya berkeputusan jual mobil, saya berkeputusan jual rumah, saya berkeputusan jual aset. Karena hati saya tetap apapun yang terjadi harus tetap jadi berkat. Saya tahu dulu gereja, jemaat yang datang ke gereja, sekarang gereja yang harus menghadirkan dirinya ke handphone jemaat. Dan apa yang terjadi? Kita bangun yang terbaik. Sekarang sudah standar Netflix. Saudaraku, sudah puluhan juta orang yang diberkati. Beberapa stasiun TV berkata, "Pak, boleh nggak kontennya untuk seluruh stasiun TV kami?" "Boleh, tapi maaf ya Pak, ini kita nggak ada penggantian ongkos produksi." "Tidak apa-apa, tahu diri." Loh, kok nggak ada yang amin? Hari ini kita menandatangani satu perjanjian kerjasama dengan salah satu televisi Kristen yang sangat besar, ada 3-4 channel di televisi Jakarta dan Indonesia. Saudaraku, tanda tangan, maaf tidak ada penggantian biaya produksi, tahu diri. 2 minggu yang lalu kita bekerja sama dengan stasiun Kristen terbesar se-Korea, sedunia. Saudaraku, dan mereka berkata, "Boleh nggak Pak, kita ambil kontennya tapi nggak ada biaya produksi." Tidak apa-apa, karena tahu diri, yang penting jadi berkat. Ikhlas, nggak bersungut, nggak play victim, kita bangkit karena Tuhan kita punya Tuhan. Saja 3 ayat yang terakhir. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Masehi. Dia berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Sepakat dengan saya, oleh satu rasul besar, tapi dia berkata, "Aku yang paling hina di antara para rasul." Dia cukup tahu diri. Tetapi saudaraku, 2 tahun kemudian, di tahun 58 Masehi, dia berkata kepada jemaat Efesus, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus." Dipakai Tuhan bukan semakin congkak. Tolong katakan dia. 4 tahun sebelum dia wafat, dia tulis ini, 1 Timotius 1. "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah. Semakin senior tidak menunjukkan ini jasa saya, ini saya sudah berjasa untuk gereja, berjasa untuk pelayanan, ini jasa saya. Tidak sama sekali. Dia semakin rendah hati dan tahu diri. Siapa dirinya? Kasih karunia. Ini doa saya, kita diloloskan dari pandemi ini memasuki endemi, dan kita masuk 2023 dengan sikap seperti hati Tuhan tadi, seperti dinyanyikan sebelum khotbah. Dan kita tahu persis Tuhan akan sediakan takdir yang terbaik, yang tidak selayaknya kita terima. Tuhan akan anugerahkan sungguh yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan di hari mendatang kita. Taruh tangan kiri di dada. Bila ku pandang ke langit,